Yo, what's up my friend? Doakan aja semoga gua nggak cepet modar ya guys ya, karena tetap aja guys ya. Di sini gua niatnya cuma pengen bagi-bagi knowledge aja lah ke kalian gitu. Gua nggak nyari jam tayang, subscribe apalah, kagak nyari gua guys. Oke? Nah, maka dari itu di sini gue bakal buat konten terus ya. Oke? Nah, langsung aja di sini kita akan mulai. Gue bakal membagikan sebuah 3 tips gimana caranya biar kalian itu nggak bingung buat milih laptop untuk ngoding guys. Oke, nah di posisi pertama ya kan, tahu gue tulis dulu nih 3 tips. Oke, 3 tips. Nah di posisi pertama, ini kedua deh, ini ketiga, gitu. Itu kalian harus mencari laptop yang keyboardnya itu strong guys. Oke, Bang, kenapa sih harus keyboardnya yang strong ya kan? Soalnya 80%, ini menurut riset gue ya, 80% guys. Oke, ini gue bikin kurvanya aja. 80%. Nah, itu aktivitas programmer ya kan, itu rata-rata dilakukan di dalam sebuah yang namanya keyboard gitu, dibandingkan dengan mouse dan juga yang lainnya gitu guys. Makanya di sini kalian harus cari laptop yang keyboardnya strong gitu lah. Nah bang, lo ada rekomendasi nggak laptop yang keyboardnya strong? Tentu aja ada guys. Nah di posisi pertama gue merekomendasikan itu MacBook ya. Nah, buat kalian yang crazy rich lah, kalian bisa beli MacBook ini guys. Ini sangat cocok untuk kalian. Karena apa? MacBook ini ya keyboardnya itu cukup enak dan cukup kuat. Jadi ada keunggulannya nih, enak dan kuat. Beuh, gacor banget ya kan. Tetapi ke bawah-bawah nggak jelas lagi kan. Ya, dibalik ke enak dan kuat keyboardnya MacBook, ya kalian harus merogoh kocek yang cukup dalam. Nah, ini gue rekomendasikan buat kalian yang crazy rich. Nah, bang, buat kita yang gak crazy rich gimana bang? Yang kere-kere ya kan, kere hore. Nah, kalian bisa coba Lenovo ThinkPad series guys. Oke. Nah, Lenovo ThinkPad series ya, itu juga cocok untuk seorang programmer karena dari segi keyboard dia emang kuat guys, cuma tidak seenak MacBook ya. Jadi kalau MacBook itu enak plus kuat ya kan, sedangkan si Lenovo ThinkPad series ya kan itu cuma kuat aja guys. Oke, nah kayak gitu bang. Kalau misalkan gini, gue udah telanjur beli laptop yang bukan lu rekomendasi ini, yang bukan dua ini, itu gue harus buat apa bang ya kan, biar keyboard gue nggak cepet rusak. Nah, lu bisa beli opsi keyboard eksternal guys. Kalau misalkan dua ini ya kan lu nggak punya gitu, atau lu salah beli, lu bisa menggunakan keyboard eksternal. Ini saran dari gua aja ya guys, soalnya gua pernah pakai laptop Acer ya kan, itu bapuk banget keyboardnya. 2 tahun udah rusak, 2 tahun apa 3 tahun ya, itu udah termasuk awet itu. Soalnya gue pakai keyboard eksternal, tapi 2 tahun setengah lah kurang lebih, itu malah rusak keyboardnya ya kan. Nah gitu. Oke, kemudian yang kedua yang perlu kalian pertimbangkan buat beli laptop yang untuk ngoding ya kan, kalian perlu pertimbangkan yang namanya spek guys. Oke, bang, spek itu harus berapa ya kan? Sebenarnya di sini sih untuk zaman sekarang ya, ini di tahun 2024 lu butuh RAM 4 GB guys, dan minimal lu pakai Core i3 gen terbaru ya kan, gen terbaru. Nah, terus VGA-nya harus apa bang? VGA itu nggak diperlukan buat ngoding guys. Makanya yang perlu kalian perhatikan itu hanya ini aja nih. Kecuali lu mau ngoding Flutter ya kan, Flutter itu codingan buat Android. Nah, baru lu pertimbangkan untuk melihat VGA dari laptop tersebut. Tapi kalau misalkan lu ngoding-ngoding kayak gua gini ya kan, ngoding Python, C++, itu nggak usah guys. Oke? Nah, gitulah pokoknya. Jadi 4 GB gen terbaru ya, easy lah. Nah, yang keempat ya kan. Nah, ini sih udah pasti ya guys. Pastikan itu apa sih namanya, keyboard yang lu punya ya kan, dari bawaan laptop lu itu udah nyaman buat lu guys. Oke, jadi cari laptop ya yang keyboardnya itu menurut lu nyaman. Jadi nggak cuma strong doang ya kan. Nah, cari laptop yang keyboardnya tuh nyaman. Nah, nyaman menurut kalian itu bisa kalian apa sih namanya, nilai masing-masing lah ya guys ya. Gue nggak bisa ngasih gimana-gimana gitu. Yang penting kalau misalkan lu rasain dulu nih ya kan, misalkan lu beli laptop baru ke Grey laptop gitu ya
kan. Lu datang nih, lu cobain di situ, jangan cuma pencet semua tombolnya nyala guys, tapi cobain buat ngoding. Nah, itu menurut lu ini laptop keyboardnya suara berisik gak sih ya kan? Terus terus ada kira-kira ada yang selip nggak sih keyboardnya gitu. Jadi kalau cuma dites satu-satu keyway dan segala macamnya ya kan, itu nggak ngaruh guys. Jadi kalian harus bener-bener cek ngoding langsung di laptop tersebut kalau misalkan kalian mau beli laptop baru gitu. Oke, jadi cari yang nyaman. Nah, terus misalkan gini, bang, gue udah telanjur salah beli nih. Misalkan gue nggak beli dari rekomendasi yang lu sebutin, kayak udah gue bilang sebelumnya tadi ya. Misalkan gue beli Asus ya kan, terus kan gue pakai keyboard eksternal nih bang, ya kan, eksternal. Ada nggak sih rekomendasi keyboard eksternal yang gokil gitu buat ngoding? Ada guys, oke. Tergantung budget ya guys ya, dan tergantung kenyamanan elunya, oke. Nah misalkan lu suka yang mechanical karena suaranya itu satisfying, nah lu bisa beli keyboard mechanical yang harganya 300 ribuan, itu banyak guys. Nah lu ada rekomendasi nggak bang? Lu cari youtuber lain dah, oke? Karena gue bukan ahli keyboard ya guys ya. Nah gitulah pokoknya. Terus gue pengennya kalau misalkan keyboard biasa gimana bang? Bisa keyboard biasa sih gue rekomendasikan Logitech ya guys ya. Nah jadi kalau keyboard mechanical lu cari youtuber lain. Nah kalau keyboard biasa ya untuk eksternal gue rekomendasikan merek Logitech, karena Logitech ini termasuk awet guys dan juga nyaman ya gitu. Oke, nah mungkin untuk video sampai sini terlebih dahulu ya, untuk pertimbangan buat kalian yang pengen beli laptop buat ngoding guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Nah nanti gue bakal bagi tips and tricks menarik lagi. And bye bye.